Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Behesti dan juga Ibu Nabila. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8 subtema 3 untuk kelas 3 sekolah dasar. Ini adalah kompetensi dasar dari materi pembelajaran hari ini. Dan ini merupakan tujuan pembelajaran dari materi yang disampaikan hari ini. Nah, coba dibuka buku tematiknya halaman 113. Ada kegiatan Ayo Membaca. Hari ini, Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera berwarna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Mari kita memahami rambu-rambu lalu lintas. Coba, adakah yang tahu arti dari tanda ini? Ya, betul. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Kira-kira ada yang tahu nggak ya arti dari tanda ini? Nah, kalau tanda ini berarti kendaraan dilarang parkir. Lalu, adakah yang tahu apa gunanya dari gambar garis hitam dan putih di jalanan? Garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan, biasa juga disebut dengan zebra cross. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, coba perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Kira-kira apakah ada yang tahu arti dari setiap rambu-rambu ini? Nah, Ibu akan menjelaskan arti dari rambu lalu lintas yang pertama. Rambu lalu lintas ini berarti bahwa jalan yang dilalui adalah jalan yang berkelok. Rambu lalu lintas ini menunjukkan bahwa jalan yang dilalui merupakan jalanan yang licin. Lalu yang terakhir adalah rambu lalu lintas ini merupakan tanda bahwa jalan yang dilalui merupakan daerah rawan longsor. Warna dasar kuning ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati karena jalan yang dilalui adalah jalan yang berkelok, jalanan yang licin, dan juga jalanan dengan daerah yang rawan longsor. Nah, ayo berlatih. Setelah tadi Udin dan teman-temannya melakukan perjalanan, mereka melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan tersebut berisi banyak bendera yang ditemukan selama di perjalanan. Nah, laporan tersebut dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Dengan nomor, jenis bendera, banyak bendera yang ditemukan dan ditulis dalam bilangan. Nomor 1 adalah bendera merah. Banyak bendera yang ditemukannya sejumlah 4, lalu ditulis dalam bilangan angka 4. Nomor 2 adalah bendera kuning. Banyak bendera yang ditemukannya sejumlah 7, ditulis dalam bilangan angka 7. Lalu yang terakhir ada jenis bendera hijau. Berapa bendera yang ditemukannya? 3. Lalu kemudian ditulis ke dalam bilangan angka 3. Nah, laporan tersebut disajukan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut ini.
Kira-kira ada yang tahu nggak ya cara membaca laporan bentuk diagram? Nah, ini merupakan bagian vertikal dari laporan diagram, menunjukkan skala atau banyaknya jumlah bendera yang ditemukan dari 0 sampai 8. Lalu yang sini disebut dengan bagian horizontal. Bagian ini menunjukkan jenis dari bendera yang dipasang saat perjalanan. Berapa banyak tadi bendera warna merah yang ditemukan selama perjalanan? Nah, kita bisa melihatnya dengan melihat di manakah batas garis berwarna biru ini. Ya, di angka 4. Jadi, bendera merah ditemukan sebanyak 4 buah. Lalu, bendera kuning. Coba, di manakah ya batasnya? Ada di angka 7. Jadi, bendera kuning ditemukan sebanyak 7 buah. Lalu bendera hijau ditemukan sebanyak 3 buah. Nah, jadi seperti itu cara membaca diagram. Sekarang kita akan membaca halaman 121. Teks bacaan berjudul Mengenal Budaya Indonesia. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Nah, mari kita perhatikan contoh perilaku ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa Udin dan Edo meskipun berbeda agama tetapi tetap rukun. Nah, sama halnya dengan Siti yang berasal dari suku Minang dan Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Ya, tadi kalau Udin dan Edo berbeda agama, Siti dan Dayu berbeda suku. Meskipun begitu, mereka tetap rukun berteman dan menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia tadi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan akan dilanjutkan oleh Ibu Nabila. Halo anak-anak, dilanjutkan oleh Ibu Nabila ya. Ayo kita lakukan kegiatan Ayo Membaca di halaman 135. Kita akan membaca
teks yang berjudul Kekayaan Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar keadaan di bawah laut ya. Nah, Indonesia dianugerahi perairan yang sangat luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang sangat melimpah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan yang bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda, kebiasaan masyarakat Indonesia tetaplah hidup rukun dan damai. Jadi dari kisah yang tadi Ibu bacakan, Ibu ceritakan, kita bisa mengetahui semua negara Indonesia, yaitu apa? Yang artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa itu? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun mereka memiliki keberagaman wilayah tempat tinggal, keberagaman rumah adat, keberagaman pencaharian, dan banyak keberagaman perbedaan lainnya, tetapi masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Anak-anak, banyaknya ikan di laut membuat masyarakat mencari mata pencahariannya dengan mencari ikan. Nah, mereka menangkap ikan di laut pun mengikuti aturan yang ada. Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Nah, cara menangkap ikan yang aman adalah dengan menggunakan jala. Anak-anak, pernahkah kamu menangkap ikan menggunakan jala? Coba kita perhatikan ya. Nah, di sini ada suatu permainan. Permainan ini terinspirasi dari cara nelayan menangkap ikan menggunakan jala atau jaring ya. Nah, cara memainkannya itu yang pertama, tentukan garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Yang kedua, tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. Yang ketiga, 4 orang yang menjadi jala harus tetap bergandengan tangan. Yang keempat, semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Yang kelima, setelah diberikan aba-aba, jaring dapat bergerak menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, ikan bergerak menghindari dari tangkapan jala. 6. 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi 1 jaring tambahan. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah. Selanjutnya, 2 jaring ini terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, buat 1 jaring tambahan lagi. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam habis. Dan ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Seperti itu cara memainkan permainan jala. Jadi harus memerlukan banyak orang dalam memainkannya. Minimal harus ada 4 orang ataupun lebih ya. Mainkan saat pembelajaran olahraga ya. Selanjutnya, selain permainan jala ikan yang mengasihkan, ternyata anak-anak menyantap ikan juga baik untuk kesehatan loh. Ikan mengandung banyak protein. Berikut ini berbagai ikan yang bisa dikonsumsi. Di sini ada ikan tuna ya. Ada ikan apa lagi? Bawal. Ada ikan apa lagi nih? Ada cumi-cumi, ada udang. Atau kalian suka makan ikan air tawar seperti ikan emas, ikan nila, dan banyak lagi ya, ikan gurame. Nah, apakah kamu suka makan ikan tersebut? Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Jadi para nelayan menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Jadi ikan yang kita beli di pasar itu dari nelayan atau pasar ikan ya.
Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Terus, di situ ada teks nih. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempat yang berdiri saat itu? Kita lihat lagi ya petunjuk arahnya. Jadi kalau Ibu Siti ingin ke pasar ikan, dia harus ke arah kiri, arah kanan atau arah atas. Kita lihat petunjuknya ini ke arah kanan. Jadi Ibu Siti harus berbelok ke arah kanan untuk menuju pasar ikan. Kemudian perhatikan gambar yang lainnya nih. Di sini ada petunjuk arah dan juga ada berbagai tempat ya. Nah, di sini ada teks. Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Di sini juga ada petunjuk arahnya nih. Nah, jadi Siti yang beragama Islam harus lurus untuk menuju ke masjid. Kemudian Dayu yang beragama Hindu, dia harus belok ke kanan untuk menuju pura. Kemudian di sini ada Lani yang beragama Buddha. Jadi ia harus belok kiri untuk menuju vihara. Jadi mereka bertiga harus mengikuti petunjuk arah untuk bisa menuju tempat ibadahnya masing-masing agar tidak tersesat ya. Selanjutnya, tadi tuh ada petunjuk arah. Petunjuk arah merupakan salah satu jenis dari rambu-rambu. Kita akan membahas jenis rambu-rambu. Nah, yang pertama ada rambu peringatan. Contohnya di sini ada rambu peringatan jalan licin. Yang kedua ada lampu larangan. Contohnya di sini ada lampu larangan berhenti. Yang ketiga ada rambu perintah. Contohnya rambu untuk wajib belok ke arah kiri. Selanjutnya di sini ada rambu petunjuk yang tadi ada di slide sebelumnya ya. Jadi rambu petunjuk arah merupakan salah satu contoh dari rambu petunjuk. Selanjutnya, selain rambu petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Contohnya ini, ada rambu petunjuk masjid, rambu petunjuk rumah sakit, juga rambu petunjuk tempat pom bensin. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Coba kita lihat ya, kita akan membuat cerita dari ke-6 gambar ini. Arahnya dari sini ke kanan, ke bawah, terus ke kiri. Nah, kita lihat di sini ada seorang nenek yang baru saja turun dari bis. Dia melewati apa ini ada petunjuk apa di sini? Ada rambu apa? Iya, rambu tempat. Tempat di sini tempatnya menunjukkan apa? Masjid. Jadi, nenek tersebut setelah turun dari bis, dia melewati masjid. Nah, ia berencana untuk mengunjungi rumah cucunya. Saat ia ingin mengunjungi rumah cucunya, ia bertemu dengan Udin. Udin berkenal dengan cucu nenek tersebut dan Udin ingin mengantar nenek tersebut untuk sampai ke rumah cucunya. Udin membantu nenek untuk menyeberang. Nah, Udin dan nenek menyeberangnya di zebra cross. Di sini juga ada petunjuk arah untuk berjalan di zebra cross. Tidak boleh sembarangan untuk menyeberang. Selanjutnya, di sini Udin memperlihatkan petunjuk arah, rambu petunjuk arah yang menunjukkan ke perumahan Lestari di mana tempat tinggal cucu nenek tersebut. Akhirnya mereka berjalan terus hingga sampai di rumah cucu nenek tersebut. Nah, pertanyaannya, apa saja sih rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Pertama, ada rambu petunjuk arah tempat yang menunjukkan masjid. Kemudian, rambu perintah untuk tetap jalan di seberangan zebra cross. Kemudian, rambu petunjuk arah rumah. Ya, di situ menunjukkan perumahan Lestari. Jadi ada 3 rambu lalu lintas yang ditemui dari gambar ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberangi jalan? Pertama,
harus menyeberang di zebra cross. Jalannya dengan hati-hati dan pastikan tengok kanan tengok kiri agar tidak ada motor, mobil, ataupun kendaraan lain. Dan pastikan juga saat sedang lampu merah ya. Selanjutnya, Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Nah, kita lihat. Nenek memberikan di sini tuh empek-empek. Empek-empek berasal dari mana ya? Iya, dari Palembang. Nah, Indonesia ini memiliki berbagai macam keragaman budaya. Contohnya tadi dari Palembang. Makanan khasnya yaitu empek-empek. Selain Palembang, ada juga berbagai daerah yang memiliki makanan khasnya. Di sini, contohnya ada onde-onde, ada kelepon, ada dodol, ada sorabi, dan juga ada kue lapis. Nah, perhatikan nih, diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Jadi, ada 50 orang anak nih, kita tanya, dan ada 40 orang anak menyukai onde-onde. Dari ke-50 orang anak, 40 orang anak menyukai onde-onde. Terus, 25 anak juga menyukai kelepon. Dan ada 5 orang anak yang menyukai dodol. Selanjutnya, 35 orang anak menyukai serabi. Dan 50 orang anak menyukai kue lapis. Nah, di sini apa ya? Selain berbagai keberagaman makanan khas, ada juga pakaian khasnya. Nih, ada pakaian adat apa ya? Ada dari DKI Jakarta, baju noni Betawi. Dari Kalimantan, ada baju Dayak ya. Dari Sulawesi Tenggara, ada suku Tolaki. Nih, banyak ya. Ada dari Papua baju tradisionalnya itu baju asmat. Ada dari Bali, baju tradisionalnya Payas Agung. Kemudian selain baju tradisional ada juga rumah adat. Rumah adatnya ada untuk Papua, rumah adat Honai. Yang ini. Kemudian untuk Kalimantan ada rumah adat Betang. Kemudian untuk Bali ada Gapura Candi Bendar. Kemudian untuk DKI Jakarta ada Joglo, rumah Joglo. Kemudian ada untuk Sulawesi ada rumah Butan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencocokkan, menempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Yang pertama, kita menemukan rumah adat Papua. Nah, ini dia rumah adat dan pakaian dari daerah Papua. Selanjutnya dari daerah Kalimantan. Ini dia pakaian dan rumah adatnya. Selanjutnya dari Bali. Ini dia pakaian dan rumah adatnya. Selanjutnya lagi DKI Jakarta. Nah, ini dia rumah adat dan pakaian tradisionalnya. Dan yang terakhir di Sulawesi Tenggara, ini dia rumah adat dan pakaian tradisionalnya. Nah, anak-anak, seperti itu pembelajaran di tema 8 subtema 3 yang bisa Ibu sampaikan oleh Ibu Nabila dan Ibu Behesti. Terima kasih kalian telah menyimak video ini hingga akhir. Anak-anak, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatannya, apalagi sekarang sedang bulan puasa. Semoga kalian bisa mengikuti ibadah puasa full ya hingga lebaran nanti. Semoga kuat juga puasanya hingga akhir azan maghrib tiba. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.